pisan teh. Komdon. Komdon. Di naon? Spring bread. Ada spring bread. Ancul-anculan. Punten itu Bapak iya abi kalebat. Pak, iya di lembat. Heeh. Kayak kumaha ieu? Bulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan SCH TV. Di konten kali ini saya akan kembali mereview ya. Namun review kali ini adalah review ya sebuah konten yang cukup terkenal dengan 2,97 juta subscriber ya. Inilah channel Kang Deddy Mulyadi. Kalau kalian tidak kenal Kang Deddy Mulyadi, keterlaluan ya. Karena dia adalah seorang politikus yang senior dan pastilah dikenal di seluruh Indonesia cuy. Namun ya bukan Kang Dedinya yang mau saya bahas, punten ya. Kang Deddy udah pada kenal. Ada yang mau saya bahas itu adalah seseorang yang beruntung bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi ya, karena kepolosannya, karena mungkin sudah takdirnya ya, dan akhirnya sekarang ternyata menjadi viral juga karena karakternya yang benar-benar mirip si Kabayan cuy. Semua orang yang nonton rata-rata bilang ini mas nasi Kabayan gitu. Kenapa si Kabayan? Karena memang dari nada bicara, dari kepolosannya benar-benar mirip si Kabayan. Namanya Kusnadi. Ya, Kusnadi ya, Kang Kusnadi ya. Dia adalah seorang pedagang coet batu yang berasal dari Babakan Ciparai, Kota Bandung. Nah, waktu malam tahun baru ya, dia mencari keberuntungan ya, berdagang ke Purwakarta. Ya, namanya orang lagi butuh duit ya, usaha apapun pasti dijalani coy, walaupun capek, walaupun untungnya tidak besar gitu ya. Karena Kang Kusnadi ini tidak punya pengalaman dengan yang namanya coet batu, jadi dia tidak tahu mana coet batu yang asli dan coet batu yang palsu ya. Jangankan dia, saya juga tidak tahu. Jadi ya dia dagang ya sebisanya dia dagang saja gitu coy, tanpa pengalaman apapun. Dan bertemulah dia dengan Kang Deddy Mulyadi di sana coy. Kang Deddy sedang jalan-jalan bersama anaknya, naik motor Vespa yang kesayangannya itu ya. Lalu ya seperti biasa Kang Deddy bertanya ya, menawar. Ya di wate anu sakeun kieu 40 ku abi dijual kadang 60. Yang lain aslinya. Bukan gua abi mah aya we terang dagangkeun. Lain asli kemarin. Terus secara tiba-tiba dia langsung mematahkan coet batu tersebut cuy. Dan tentu saja ini bikin Kusnadi kaget. Kok ada orang yang tiba-tiba datang mau beli langsung dipatahkan. Karena Kang Kusnadi tidak mengenal Kang Deddy Mulyadi ya. Dia karena orangnya polos juga gitu kan. Atau ya tidak gaul juga ya, jarang nonton YouTube ya. Akhirnya dia ketakutan cuy. Ketakutan dan bingung gitu, harus bagaimana gitu. Apalagi Kang Deddy Mulyadi mengaku kalau dia itu adalah jeger atau premannya yang ada di lingkungan di Purwakarta itu. Karena Haji Udin. Heeh, bejakan ka Pak Hairudin, ieu dipepeskeun ku Haji Udin. Jeger di dieu. Ya makin kaget aja tuh Kang Kusnadi tuh, karena dia bertemu dengan preman yang ada di sana gitu. Sampai akhirnya diancam, kamu mending pulang dengan selamat ya, tapi tidak bawa apa-apa, atau kamu diam di sini tapi kamu celaka gitu kan. Ya seperti itulah ancamannya Kang Deddy itu kan. Ya bikin kaget aja gitu. Apalagi warga langsung mulai berkerumun coy. Kusnadi, oh Kusnadi ya, kasihan banget ya saat itu ya melihat wajahnya itu. Walaupun dia mengaku ya saya tidak tahu pak gitu kan, berusaha untuk mengelak ya, tapi bagaimana gitu, sudah tidak bisa apa-apa lagi coy. Nah ini kejahilan Kang Deddy ya, seperti itu. Kalau Kang Deddy itu biasanya dia ingin mengetes seseorang apakah orang ini tulus atau tidak. Biasanya dia awalnya memang suka jahil juga gitu ya. Karena melihat Kusnadi sudah terlihat wajahnya pucat pasi ya, akhirnya ya Kang Deddy menolong dia gitu kan, mengganti semua barang yang sudah dihancurkan oleh dia. Nyaan. Nyaan. Hidup. Nah.
Dari sanalah awal mula pertemuan Kang Dedi dengan Kusnadi. Ya, mungkin Kusnadi beruntung coy ya. Kang Dedi kayaknya selalu ingat dengan Kusnadi ini ya, dengan kepolosannya itu. Akhirnya besoknya dia mencari nama Kusnadi kemana-mana cuy, bertanya ke sana ke sini ya. Akhirnya diketahui kalau Kusnadi itu alamatnya itu ada di Babakan Ciparai, Kota Bandung. Tepatnya saya kurang tahu ya, tapi ada yang unik dari tempat itu ya, karena masuk ke dalam gangnya saja Pak Dedi itu harus merunduk ya. Kita masuk lubang. Nah, tanpa disangka ya Kusnadi juga tidak menyangka kalau Kang Dedi akan ke sana ya. Dia bengong juga gitu. Cuman tangannya sudah ada yang ngasih tahu, keluarganya sudah ada yang ngasih tahu kalau itu adalah Kang Dedi Mulyadi gitu. Kang Dedi Cek saha Kang Dedi Mulyadi. Cek saha nya ada seur ieu gitu seur nu karna di mana? nya eta we dina film dina TV gitu. Ya, kisah Kusnadi menyedihkan juga cuy ya. Mungkin bukan Kusnadi aja ya, banyak yang senasib dengan Kusnadi. Jadi dia terlilit hutang oleh Bang Emok ya, oleh rentenir, dan semuanya dilunasi oleh Kang Dedi Mulyadi. Jadi Kusnadi benar-benar beruntung membawa berkah kepada dia dan kepada tetangganya ya. Nah, namun ada satu syarat yang harus dilaksanakan oleh Kusnadi, yaitu dia harus di KB laki-laki. Kalau tidak salah namanya vasektomi atau apa ya, saya lupa lagi. Ya, jadi laki-laki yang di KB cuy, biar dia tidak punya anak lagi ya. Karena anaknya sekarang Kusnadi itu sudah 3 cuy, yang terakhir masih bayi. Dan untuk mengurangi beban ya, Pak Dedi minta supaya Kusnadi jangan punya anak lagi. Dan akhirnya di KB lah Kusnadi. Ya, dalam perjalanan menuju ke tempat KB ya, Pak Dedi ingin mengenal lebih dalam dengan Kusnadi. Dan ternyata di sanalah banyak hal-hal yang lucu terjadi cuy. Banyak kata-kata yang di luar dugaan keluar dari mulutnya Kusnadi. Kepolosan Kusnadi ternyata bener-bener di luar dugaan coy. Yang bikin kakak Kang Dedi Mulyadi pada saat itu adalah saat dia bilang sumur nog. Di sumur ku istri teh. Di sumur teh kumaha maksudna? Di sumur nog. Di semur beneran. Nog na di semur sia teh. Padahal semur nog ya, semur nog bukan sumur nog, tapi Kusnadi bilangnya sumur nog. Terus akhirnya semakin dekat ya, semakin lucu lagi Kang Kusnadi ini ya. Semakin banyak bahasa-bahasa yang aneh-aneh, bahkan bahasa-bahasa yang sudah lenyap dari permukaan bahasa Sunda ya, muncul lagi ya. Oleh Kusnadi ini, karena bahasa yang dipakai Kusnadi ini adalah benar-benar bahasa Sunda yang jarang dipakai gitu kan. Apa barusan teh? Komdon. Di naon? Spring bread. Di spring bread. Ancul-anculan. Punten itu Bapak ieu abi kalebat. Pak, iya di lembat. Heeh. Kayak kumaha ieu? Alhamdulillah. Bisa rek dicobaan si Nyai jeung si Nyai di dieu. Oh. Ya, pasti atuh Bapak. Rek dicobaan. Aduh. Gila kan? Jadi ketinggal kita Nyai teh. Lain tebak. Aduh, kelas masih nanti betul. Ketebaunya, kebau. Dan sekarang Kang Kusnadi ini selalu dibawa kemana-mana oleh Kang Dedi karena menghibur ya. Oke, itu aja mungkin ya kisah tentang Kang Kusnadi yang sangat viral ya, yang membuat saya pun tertawa terpingkal-pingkal ya. Kang Kusnadi memang beruntung bertemu dengan Kang Dedi Mulyadi, dan Kang Dedi Mulyadi juga beruntung bertemu dengan Kusnadi karena keberkahan itu datang kepada kedua-duanya cuy. Oke, mungkin itu saja yang mau saya review ya di konten kali ini. Kita ketemu lagi nanti di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Yuk dadah, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.